Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Langsung saja kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang kesalahan, dugaan dan keyakinan orang-orang kafir yang mereka itu salah menduga dan salah berkeyakinan karena ketertipuan mereka kepada dunia. Mereka menganggap dunia ini adalah lebih bagus daripada akhirat. Dan kemarin dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bagaimana untuk membantah keyakinan-keyakinan mereka. Dan kita lanjutkan bahwa setelah kita belajar dari Imam Ghazali, beliau menjelaskan tentang apa yang mereka duga adalah salah. Yang menganggap dunia adalah lebih bagus daripada akhirat adalah salah. Dan sumber permasalahan atau kesalahan ini adalah karena mereka kurang yakin kepada akhirat. Orang kafir tidak yakin kepada akhirat, maka ia tidak pernah peduli dengan urusan akhirat. Sehingga yang mereka kejar adalah apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka rasakan, yaitu dunia. Nah, bagaimana untuk mengobati penyakit seperti itu? Dan itu juga tidak jarang menimpa kepada kaum muslimin yang nanti juga akan disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa dari kaum ahli iman pun yang ada punya penyakit-penyakit yang mirip dengan penyakitnya orang kafir ini. Mengutamakan dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Permasalahannya adalah sama, kurang yakin kepada akhirat. Kalau orang kafir memang tidak yakin kepada akhirat, maka yang dicari adalah dunia dan tidak pernah peduli dengan kehidupan setelah mati. Nah, sekarang bagaimana kita itu membawa orang-orang kafir atau kita sendiri yang barangkali, na'udzubillah, ada di antara kita yang masih punya keyakinan yang rapuh, yang lemah kepada akhirat. Gimana kita untuk membenahi ini semua? Ini dikatakan walil yaqini madrakani. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Walil yaqini, untuk sampai kepada keyakinan akan pentingnya akhirat, akan adanya hari pembalasan nanti, madrakani, ada dua cara. Al-madrak, ada al-madarik al-khamsah, panca indera. Jadi untuk kita bisa merasakan apa yang ada di kiri kanan kita adalah dengan panca indera, namanya al-madarik al-khamsah. Maka untuk sampai kepada keimanan, kepada keyakinan, maka di sini ada dua hal. Agar kita sampai kepada keyakinan ada dua hal. Al-haduhuma, yang pertama adalah al-imanu wat tasdiqu, mempercayai. Jadi membangun kepercayaan di hati kita dengan cara ala wajhi taqlidil anbiya'i, dengan cara mengikuti para nabi wal ulama'i, dan para ulama. Para ulama menjelaskan, nabi menjelaskan, maka melalui pintu inilah kita akan sampai kepada keyakinan. Kita akan sampai kepada keyakinan mengikuti para ulama. Ulama mendapatkan wahyu. Pak Anbiya mendapatkan wahyu, para ulama pun faham dari wahyu, faham sabda-sabda Nabi SAW.
Dan para ulama membaca riwayat-riwayat dari Nabi, membaca Al-Quran, sehingga sampailah mereka pada keyakinan akan adanya surga, akan adanya neraka. Nah, seperti kita ini, atau orang-orang yang kafir, kalau pengen sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya, maka ia harus mau mendengar apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama. Memberikan kesempatan hatinya, telinganya dan hatinya untuk mendengar dialog-dialog ilmiah yang disampaikan oleh para ulama dari pemahaman-pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kama yukallidu tabib, kama yukallidu, seperti halnya orang mengikuti at-tabib al-hadhiqa, seorang tabib yang mahir fid dawai, di dalam masalah urusan obat-obatan. Jadi apa yang dikatakan ulama didengar. Jadi ada di sini iman yang dibangun atas dasar mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para ulama. Kalau iman mengikuti Nabi, yaitu dengan cara kita membaca riwayat-riwayat dari Nabi SAW, dan iman atau keyakinan yang kita dapat melalui para ulama, yaitu kita membaca ilmu-ilmu yang beliau jabarkan dan beliau jelentrehkan, keterangan-keterangan dari para ulama. Akan tapi para ahli akidah membahas sedikit tentang bagaimana imannya orang yang bertaklid. Taklid dalam iman adalah tidak diperkenankan. Disepakati bahasanya taklid dalam iman adalah haram, hanya sah dan tidaknya itu ulama berbeda pendapat. Kalau kita langsung atau iman kita bangun atas dasar taklid, bukan karena kita menggunakan akal kita untuk berpikir berhujjah, maka ketahuilah di dalam masalah ini ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa imannya orang yang taklid itu tidak diterima. Dan ini merepotkan Imam Sanusi dalam salah satu pendapatnya, bahwasanya kalau ada orang iman dengan cara bertaklid, ngikut tanpa tahu hujjahnya, maka ketahuilah imannya tidak diterima. Akan tapi sebagian ulama lagi berkata bahwasanya imannya diterima, akan tapi dia telah berdosa karena dia tidak menggunakan akalnya. Maka dibahas oleh pakar akidah juga bahwasanya apa awal kewajiban kita? Kewajiban kita adalah an-nazar, melihat. Ada yang mengatakan begitu. Sebab ma'rifatullah tidak akan bisa, kenal Allah tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang kecuali melalui yang pertama adalah nazar, menggunakan akal kecerdasannya untuk berpikir. Nah, cara berhujjah seperti apa yang menjadikan orang tidak berdosa agar iman diterima? Baik, menurut pendapat yang pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya imannya orang bertaklid itu adalah diterima. Akan tapi dia masih bersalah karena dia tidak mau menggunakan akalnya, diterima tapi berdosa. Jadi mungkin iman dengan taklid. Mungkin iman dengan taklid. Tapi memang sebagian mengatakan bahwasanya imannya orang Imam Sanusi dalam salah satu pendapatnya juga mengatakan imannya orang bertaklid tidak terima. Dia masih dalam keadaan kafir. Karena iman tidak bisa dengan seperti itu. Iman harus dengan hujjah. Kalau orang sampai kepada keimanan harus dengan hujjah. Hujjah yang jelas. Dan cara berhujjah ini memang tidak harus seperti hujjahnya para manatiqah, para ahli-ahli mantek, para ahli-ahli ilmu kalam. Akan tapi hujjah ini pun bisa dihadirkan dengan yang sangat sederhana, seperti hujjahnya seorang badui waktu ditanya oleh Imam Asma'i, bagaimana engkau percaya akan adanya Allah? Seorang badui itu hanya berkata, kalau aku melihat bekas kaki berjalan, tentu tadi ada orang yang berjalan lewat. Kalau ada bekas kaki di padang pasir, ada bekas kaki, injaan kaki di padang pasir, tentu tadi ada orang yang lewat di atasnya. Dan jika ada kotoran onta, tentu tadi ada onta yang membuangnya. Maksudnya apa? Lah kalau ada semesta seperti ini, tentu ada yang membuatnya. Ini adalah keyakinan yang seorang badui dalam berhujjah. Dan hujjah semacam ini sudah cukup. Biarpun tidak pakai hujjahnya para manatiqah, para ahli mantek. Dengan muqaddimah suhra, muqaddimah kubra, kemudian ada natijah dan sebagainya, seperti yang sering dibahas oleh para ahli mantek. Tidak harus macam itu. Tidak seperti yang selama ini kita dengar bahasanya al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyirin haditsin wa kullu haditsin yahtaju ila muhditsin. Al-bumi adalah baru. Setiap bumi adalah berubah-ubah, dan setiap berubah-ubah adalah baru, dan setiap yang baru butuh untuk sesuatu yang membuatnya. Itu juga salah satu. Akan tapi lihat, orang awam tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya bisa berhujjah, akan tapi cukup berhujjah. Istilahnya berhujjah secara ijma, secara global itu sudah sah. Agar keluar daripada dosanya orang bertaklid.
Baik, intinya bertaklid dalam iman, ulama mengatakan dia bisa. Benar, orang bertaklid dalam iman bisa diterima, akan tapi masih berdosa karena dia telah tidak menggunakan akalnya untuk an-nazar, untuk berpikir tentang keimanan. Baik, ini disebutkan bahwasanya yang pertama adalah mempercayai apa yang datang dari Nabi SAW, yang percayai dengan cara bertaklid. Untuk sampai kepada keyakinan, kita percaya dengan cara bertaklid. Para ulama bercerita begini, kemudian kita mendengar para ulama, kemudian di hati kita tertanam keyakinan, dan itu mungkin. Dan diterima ini, sebagian ulama mengatakan diterima. Biarpun dosa. Ini yang pertama. Jadi mempercayai Nabi. Nah, kita membaca hadis Nabi. Selagi itu kata Nabi, apa yang ada di hatimu? Lihat, kalau ahli iman gampang. Bahkan kalau sudah qala Rasulullah, ada kekaguman di hati kita. Tapi orang kafir, ini yang dibicarakan orang kafir yang ingin sampai kepada keyakinan, gimana caranya? Ya harus dengar ulama kita dong. Harus dengar ulama dan para Nabi SAW. Kalau dia tidak mendengar Nabi, maka tidak akan bisa sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama adalah dengan cara bertaklid. Agar kita sampai kepada keyakinan, hendaknya kita bertaklid, mengikuti apa yang dikatakan ulama, yang mengikuti apa yang dikatakan oleh para pembimbing-pembimbing, sehingga dengan demikian kita akan sampai kepada keyakinan. Wal madrak tsani, yang kedua caranya adalah agar kita sampai, agar seseorang sampai kepada keimanan. Ya, yang pertama adalah bil wahyi. Al-wahyu. Nah, wahyu. Jadi dengan wahyu sampailah kepada keimanan. Tapi ini bukan untuk kita tentunya. Lil anbiya, oleh para nabi. Kalau nabi sampai kepada keimanan karena diberi oleh Allah wahyu. Sampai kepada keyakinan karena Allah memberikan kepadanya wahyu. Wal ilham lil awliya. Wal ilhamu lil awliya. Adapun para waliullah bisa saja mendapatkan keyakinan dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilham. Wala tadunna. Jangan sekali-kali engkau menduga anna ma'rifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal Allah, tahu Allah, keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu li umuril akhirati wa li umurid dunya, urusan akhirat dan dunia ini taqlidun li Jibril alaihi salam, taklid kepada Jibril alaihi salam. Jadi jangan sampai ada keyakinan. Kalau seperti Nabi Muhammad itu, bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan keyakinan? Dengan taklid kepada Jibril. Oh, enggak bisa. Taklid itu kelasnya manusia seperti kita. Tapi kalau Nabi SAW tidak taklid, biarpun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, akan tapi keyakinan yang ada di dalam diri hati Nabi adalah bukan karena taklid kepada Jibril. Sebab fa inna taklid laisa bi ma'rifatin sahihatin. Sebab yang namanya taklid, itu adalah laisa bi ma'rifatin sahihatin, bukan ilmu yang sesungguhnya. Taklid bukan ilmu yang sesungguhnya. Di dalam keyakinan ya, taklid bukan ilmu yang sesungguhnya. Maka tadi dikatakan bahasanya ada sebagian ulama mengatakan taklid dalam akidah tidak diterima. Ada sebagian lagi memang kalau bisa sampai kepada derajat i'tiqad jazim, yakin yang sesungguh-sungguhnya, biarpun dengan taklid adalah bisa, hanya saja dia telah berdosa karena telah meninggalkan nazar, telah meninggalkan berpikir. Apapun bentuknya, bahwa ketahuilah yang namanya taklid bukan satu pengetahuan yang sesungguhnya. Kita harus berpikir. Maka di dalam akidah pun kita harus melangkah kepada pemahaman tentang berhujjah. Biarpun bukan hujjahnya para manatiqah itu, para ahli mantek, tidak. Akan tapi gimana kok kamu bisa yakin akan adanya Tuhan Allah? Ini harus ada dialog-dialog yang dihadirkan di dalam hati kita agar semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mendapatkan ilmu keyakinan itu bukan karena dia itu adalah taklid kepada Jibril alaihissalam, akan tapi karena Nabi Muhammad diberi oleh Allah pemahaman secara khusus. Laisa bi ma'rifatin sahihatin. Adapun taklid bukan ilmu yang sesungguhnya. Laisa bi ma'rifatin sahihatin, bukan ilmu, bukan pengetahuan yang benar. Bal huwa i'tiqadun sahihun. Ada apa ini tambahan? Makanya itu dihapus saja. Ini bal huwa i'tiqadun sahihun. Enggak masuk tuh. Fa inna taklid laisa bi ma'rifatin sahihatin. Ma'rifat sahihah saja tidak benar, bagaimana i'tiqadun sahih? Ini adalah salah teks. Salah tulis itu.
Sehingga di dalam naskah yang lainnya tidak ada. Fa inna taqlid laisa fi ma'rifatin sahihatin. Jadi enggak boleh kita mengatakan nabi itu keyakinannya didapat dengan cara taklid kepada Jibril, tapi tidak. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam hasyahu min dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu dalam mencapai keyakinannya. Nabi mendapatkan keyakinan bukan dengan taklid. Bal qad inkasyafat lahul isyaratu, akan lebih terungkap lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al isyaratu, isyarah itu adalah sesuatu yang, kalau isyarah itu lihat, sesuatu itu makna yang tersembunyi yang tidak bisa difahami oleh semua orang. Jadi isyarat itu adalah ilmu keyakinan. Isyarat alam. Jadi kalau anak lagi ya orang-orang waktu dulu yang camping, atau ini bukan kerjaannya ahli iman, ngapain orang camping capek-capek ya. Kan ada waktu main pramuka dulu ada rambu-rambu itu ya. Rekema. Kalau ada rambu, ada isyarat-isyarat. Isyarat itu menunjukkan sesuatu. Di balik isyarat ada sesuatu. Jadi mafaham isyarat-isyarat itu. Makanya isyarat itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang amat agung. Isyarat adalah sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang terbaca, dan sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang lebih besar di balik itu semuanya. Misalnya apa? Dari pandangan matanya mengisyaratkan kalau dia setuju. Dari mana kalimat setuju? Tidak diucapkan oleh matanya, tapi dia dari wajahnya mengisyaratkan kalau dia itu senang. Hanya ceria saja. Padahal dia tidak mengucapkan aku senang, tapi cukup membaca isyarat. Dan Nabi Muhammad SAW telah dibukakan oleh Allah dengan dibukakan inkasyafat lahul isyarah. Jadi isyarat artinya sesuatu yang tersembunyi sudah dibukakan oleh Allah untuk Nabi SAW. Wa syahadaha, Nabi Muhammad bisa menyaksikan sesuatu kayak tentang neraka, tentang apa, binuril basirati, dengan mata hatinya. Jadi keyakinan Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi keyakinan. Keyakinan bahasanya begini. Itu adalah imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama syahada. Ini kenapa harus syahada ya? Nabi melihat sesuatu yang tidak terlihat, seperti Nabi melihat sesuatu yang terlihat. Mestinya kama syahada al-makhsusati bil ainid dhahirati, seperti Nabi menyaksikan sesuatu yang terlihat dengan mata-mata zahir. Artinya apa? Urusan surga dan neraka, hari akhir itu semuanya bagi Nabi ada langsung diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi melihat neraka, Nabi melihat surga, Nabi melihat itu semua dengan mata hatinya, seperti Nabi melihat sesuatu yang terlihat dengan mata beliau sendiri. Biasanya lebih enak seiring kalau dikatakan Nabi, sebab yang melihat adalah Nabi. Syahadah, Nabi menyaksikan. Wa syahada al-makhsusati, Nabi menyaksikan. Ini harus syahada, bukan syahada. Tidak usah pakai anta. Syahada seperti halnya Nabi menyaksikan al-makhsusati bil ainid dhahirati, dengan ain ad-dhahirah, dengan mata telanjang ini, mata terlihat ini. Jadi keyakinan yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang tidak terlihat, mulai dari yang namanya siksa kubur, alam barzah, yang gaib, itu karena dibukakan oleh Allah untuk faham sesuatu tersebut, isyarat-isyarat itu semuanya. Seperti halnya Nabi menyaksikan semua yang terlihat oleh mata beliau dilihat dengan matanya. Jadi seperti ini lihatnya. Jangankan Nabi, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib saja, beliau pernah berkata, "La kushifa 'anil ghita'u masdattu yakina." Kalau seandainya hijab ini dibuka, artinya apa? Aku diperlihatkan langsung neraka di mataku, sudah tidak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak. Biarpun tidak melihat neraka, seperti melihat neraka, saking yakinnya. Nah, itulah keimanan yang luar biasa. Nah, Nabi SAW lebih dari itu semua, karena beliau adalah Nabi. Baik. Nah, inilah cara-cara bagaimana orang kafir agar bisa sampai kepada agar orang kafir tidak terus tertipu dengan kekafirannya, yaitu dikembalikan kepada membangun keyakinan yang ada di dalam hati mereka akan adanya hari pembalasan, akan adanya akhirat, akan adanya siksa-siksa kubur dan siksa neraka. Ini harus dibangun. Dan tadi yang pertama adalah dengan apa? Mengikuti apa yang dikatakan oleh para nabi, para ulama, mengikuti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sampainya ini kesimpulannya bahasanya
seseorang bisa sampai derajat kepada keyakinan ada dua cara. Yaitu mendapatkan informasi dari ahlinya. Mendapatkan informasi dari ahlinya. Tentunya ini untuk manusia-manusia biasa seperti kita. Bisa kita contohkan bahwasanya kita semua ini tidak pernah melihat yang namanya Amerika. Akan tapi cukup dengan mendengar berita saja ternyata kita sudah percaya. Padahal tidak ada yang melihat Amerika. Percaya adanya Amerika? Percaya. Adanya Australia? Percaya. Padahal kita tidak pernah melihatnya. Dari mana itu semuanya terjadi keyakinan di hati kita kalau ada Amerika? Karena ada berita. Sama, kalau seorang dokter berkata bahasanya ini jangan kau minum, kalau kau minum kamu akan mati dan berbahaya. Kita pun langsung percaya dan tidak akan meminumnya. Tanpa harus kita berkata, aku tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali aku mengadakan riset terlebih dahulu. Nggak harus. Jadi bisa saja berita dari seseorang itu memberikan keyakinan. Bahkan di dalam pembahasan ada namanya, kalau informasi itu dari orang yang sangat dipercaya, seperti Nabi SAW atau para ulama-ulama yang benar, maka itu ahlinya, maka secara otomatis orang akan percaya. Secara otomatis akan percaya, karena ini ahlinya. Ahlinya. Dan sungguh, di dalam hal-hal semacam ini, orang itu sering tertipu masalah keyakinan. Kadang dia mempercayai sesuatu, akan tapi ada seseorang yang bisa percaya kepada sesuatu hanya cukup dengan berita, bahkan berita itu adalah palsu. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ada berita padahal palsu. Berita palsu, ada orang ngasih, kebohongan saya. Lah kenapa kok kamu datang ke sini? Ya saya yakin. Ternyata dibohongi. Ternyata dengan berita begini orang bisa yakin. Ini maknanya. Nah, akan tapi tadi diarahkan untuk sampai kepada kebenaran di dalam berkeyakinan. Tentunya yang kita dengar siapa tadi? Nabi dan para ulama. Dan itulah, maka di situ untuk membangun keyakinan. Adapun cara membangun keyakinan yang kedua adalah Allah memberikan wahyu dan ilham. Wahyu kepada para nabi dan ilham kepada orang-orang soleh. Ini tadi kesimpulannya. Maka kalau sudah diberikan ilham, maka Allah akan mengangkat sama. Dan ilham ini diberikan oleh Allah begitu saja. Ilham itu diberikan oleh Allah begitu saja. Maka bagian yang kedua ini nggak bisa kita mengandalkan ini. Ditunjukkan dua cara kita sampai kepada keyakinan. Yang pertama adalah dengan cara berusaha kita belajar. Yang kedua adalah tiba-tiba dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang kafir atau orang Yahudi, orang Nasrani, tidak pernah dia belajar ilmu agama, tiba-tiba di dalam mimpi Allah mengirimkan di dalam mimpi sesuatu hal, atau tiba-tiba dia tergerak hatinya untuk masuk Islam dan masuk beriman. Dan itu lain. Itu bagian yang kedua, itu namanya ilham. Diberikan Allah ilham ke hatinya sehingga ia tanpa berhujjah, tanpa mencari, Allah kirim. Allah yajtabi ilaihi, itu yang ditarik oleh Allah dengan hidayahnya. Adapun yang pertama ini harus usaha. Wa yadiman yunib, kembali kepada Allah berusaha. Maka untuk mendapatkan keimanan, keyakinan ada dua cara. Untuk mendapatkan hidayah dengan dua cara. Yang pertama berusaha kita belajar melalui para ulama dan seterusnya. Yang kedua nunggu dari Allah, langsung diberi ilham begitu. Langsung diberi wahyu kalau nabi. Tapi kalau kita diberi ilham, kalau tidak diberi oleh Allah, langsung tidak diambil oleh Allah, tetap di dalam ketersesatan. Maka yang tersisa tinggal satu cara tadi. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeyakinan akan adanya surga neraka, jalan satu-satunya adalah dekat dengan ulama dan belajar, maka dengan itu semua ia akan sampai kepada yang namanya keyakinan. Nah, dengan keyakinan itulah nanti akan ada perubahan. Dan itu bukan untuk orang kafir saja sebetulnya akhirnya. Untuk kita semua. Kenapa orang mementingkan urusan dunia? Karena apa? Kurang yakin urusan akhirat. Bagaimana agar semakin yakin urusan akhirat? Hadir di majelisnya para ulama yang selalu bercerita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, siksa kubur dan seterusnya. Maka semakin dia sering mendengar itu semuanya, maka ketahuilah orang tersebut akan berubah sehingga semakin yakin kepada akhirat, sehingga dunia tidak diutamakan lagi. Baik. Lah kalau saya nongkrong saja di rumah tidak mau ngaji, apakah mungkin saya mendapatkan hidayah? Mungkin. Akan tapi ya kalau dikirim oleh Allah hidayah. Memang hidayah ada dua cara sampai kepada kita. Dikirim oleh Allah begitu saja tanpa usaha manusia,
Akan tapi ada usaha manusia Allah akan kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau berusaha akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Ada orang tiba-tiba diambil oleh Allah dikasih hidayah. Orang tidak karu-karuan di pinggir jalan, orang ada di dalam kehinaan tiba-tiba diangkat oleh Allah yajtabi ilaihi may yasha. Akan tapi sisi lain juga Allah wa yahdi may yunib. Ada orang berusaha, maka kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah. Ini ada dua cara. Jadi dihadirkan oleh Imam Ghazali dua cara ini, maka ini akan sampai menghantarkan orang kepada keyakinan, dan jika sudah terbangun di dalam hati keyakinan yang sesungguhnya. Orang paham makna yakin ya. Ini yang harus kita jelaskan. Kadang yakin tuh yakin setengah yakin. Yakin tuh begini. Coba orang setiap pagi pergi kerja, itu kenapa dia? Rajin setiap pagi jam 7 berangkat, pulang sore. Hah? Karena yakin akhir bulan ada. Kalau yakin akhir bulan nggak ada gaji, kerja atau tidak? Ya itu, makanya keyakinan itu seperti itu. Jadi yakin tidak boleh omong kosong. Kalau orang yakin akan adanya surga, akan ada neraka, lihat, yakin. Seyakin-yakinnya dia akan berusaha untuk beramal untuk hari akhir nanti. Jadi orang Masya Allah. Tapi urusan dunia yakin. Sampai kita merasa kita duduk dengan Habib Abdullah bin Muhammad, Habib Alwi. Habib Alwi adalah Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Ya ibni, semua orang menjalani kehidupan dengan yakin kecuali urusan akhirat. Kenapa? Coba waktu naik mobil, kita yakin tidak sopirnya bisa nyupir? Kalau kita naik angkot, padahal kita belum pernah tanya, Pak sopir kamu hebat sebelum nyupirnya, kan tidak? Yakin tidak kalau mobilnya itu benar? Yang mau naik pesawat, apakah masih perlu bertanya-tanya? Gimana mesinnya, kipasnya, sebagainya? Enggak. Waktu makan ke warung, yakin tidak kalau ini makanan tidak ada racunnya? Semuanya begitu, kita menjalani hidup dengan yakin. Kalau tidak yakin, tidak. Coba kalau kita masuk warung, tidak yakin kalau ini tidak beracun, jadi makan tidak? Jangan-jangan ada racun, ya. Kalau tidak yakin. Mau naik mobil, jangan-jangan sopirnya enggak bisa. Naik mobil, jangan-jangan mesinnya, jangan-jangan lihat. Jadi semua menjalani hidup itu dengan yakin kecuali urusan akhirat. Ini kita tuh sering ragu. Buktinya apa? Kita tidak pernah giat urusan akhirat. Jadi semua ini Habib Abdullah, waktu ini subhanallah kita pernah terjadi suatu ketika dialog yang indah manis antara ada Habib Alwi, ada Habib Abdullah Baharun, ada Habib Alwi itu adik beliau, kemudian ada Habib Alwi Alatos. Itu berbicara masalah ini. Dan subhanallah ada hikmah-hikmah yang keluar dia itu. Dia mengatakan bahwa semua orang menjalani hidup adalah bil yakin. Dengan keyakinan. Rata-rata dengan keyakinan. Nah inilah urusan dunia, tapi urusan akhirat ini bermasalah. Baik. Jadi agar kita bisa semakin giat urusan akhirat, agar tidak tertipu dengan dunia, maka yang perlu dibangun adalah keyakinan. Dan membangun keyakinan ada dua, yaitu Allah. Keyakinan datang ke hati kita dengan dua cara. Allah tiba-tiba memberikan kepada kita dengan ilham, lalu kita yakin. Akan tapi jangan nunggu yang ini ya, kalau kamu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilham. Akan kemudian yang kedua adalah dengan apa? Yang kedua adalah dengan cara kita dengar petuah para ulama, membaca riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian akan tambah keyakinan kita, dan semakin tambah keyakinan kita, maka akan tambah kita akan bisa berbuat untuk sesuatu yang kita yakini. Maka ini akan menghilangkan ketertipuan kita kepada dunia. Dan tadi diarahkan kepada orang-orang kafir, akan tapi sebetulnya juga bukan orang kafir saja, ahli iman pun yang lemah imannya pun kasus yang kurang lebih dengan orang-orang kafir. Sehingga di dalam fasal awal ini Imam Ghazali berkata wal mu'minuna bil alsinatihim, ada orang iman akan tapi mereka punya kasus kurang lebih dengan orang-orang kafir. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang benar kepada akhirat, sehingga kita mudah untuk beramal untuk akhirat, sehingga mudah kita untuk menjalani hidup di dunia ini dengan cara yang benar, dengan mengharap keselamatan kita di akhirat nanti. Sungguh walal akhiratu khairun laka minal ula, sungguh akhirat walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih bagus daripada dunia, dan akhirat itu adalah sungguh lebih kekal. Sehingga kalau kita kita merenung akan semakin yakin bahwasanya dunia ini adalah sangat sebentar. 70 tahun dibanding abadi adalah tidak ada apa-apanya. Maka di saat ada kesadaran semacam ini, tentu seorang yang sadar akan berbuat untuk sesuatu yang lebih lama lagi, sehingga tidak akan menjadi tertipu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Ini saja,
Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah berikan kepada kita keyakinan akan hari akhir, keyakinan siksa kubur, keyakinan siksa di neraka, keyakinan alam barzah, keyakinan akan padang mahsyar, keyakinan adanya sirat mustaqim, keyakinan akan hukuman Allah, sehingga kita akan selalu berbuat untuk menghindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita karena kita rindu kepada apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.